Iya, ada orang lagi ya. Oh, ya masuk. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar 2 unit rumah berlokasi di Kelurahan Jambi Timur, Kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, membakar seluruh bangunan rumah. Kebakaran rumah berlokasi di permukiman padat penduduk sempat membuat warga panik. Beruntung saat kebakaran penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Selain kebakaran di Kelurahan Talang Banjir, petugas damkar Kota Jambi juga melakukan pemadaman kebakaran 1 unit rumah di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi yang terbakar juga diduga akibat korsleting listrik. Untuk memadamkan kobaran api, kebakaran rumah di 2 kecamatan di Kota Jambi ini harus menerjunkan belasan unit mobil damkar ke lokasi kejadian dengan ratusan personil. Dapat 1 unit rumah terbakar, rumah papan, dan di Pulau Budiman 1 unit rumah juga terbakar, semua permanen. Dan ini diakibatkan karena korsleting listrik. Kita menemukan 12 pemadam dengan bantuan tim. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran di 2 lokasi berbeda ini. Hanya saja korban harus kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ini teman-teman sudah berjuang dari ujung kurang lebih hampir 3 kilo panjangnya. Sudah kita matikan bersama, khusus tim Mempura dan Cia. Dibantu dengan TNI 1 orang. Kebakaran hebat terjadi di tempat pembuangan limbah area Zamrud Dayun, perusahaan minyak dan gas bumi PT Bumi Siak Pusako, Kabupaten Siak sejak pukul setengah 10 malam pada hari Jumat kemarin. Kebakaran terjadi di salah satu kolam dari 3 kolam VT minyak mentah. Ketiga kolam berisi minyak mentah yang berasal dari sumur-sumur di Bumi Siak Pusako. Petugas pemadam kebakaran dari BSP dan pemerintah berjibaku memadamkan api yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan menggunakan air, tetapi harus dibantu dengan menggunakan foam. Pasca insiden kebakaran yang terjadi dini hari, pintu masuk di kantor besar PT Bumi Siak Pusako Zamrud dijaga ketat oleh pihak security. Imbasnya, sejumlah petani kebun yang memiliki lahan di dalam kawasan PT BSP dilarang masuk oleh pihak petugas hingga waktu yang belum ditentukan. Ada pembuangan limbah mereka, itu yang terbakar. Tapi imbasnya itulah kita kami masyarakat ini semua. Ini Bapak ke dalam mau ngapain nih Pak? Ini kita mau ke ladang. Ke ladang. Mau manen ini. Kebetulan hari ini manen. Tadi memang nggak dibolehin sama security-nya nih Pak? Tadi kami masuk, sudah jelas. Mereka menyampaikan nggak bisa masuk hari ini. Oh gitu. Apa alasan mereka tidak boleh masuk nih Pak? Ya alasan mereka tadi karena ada kebakaran. Selain itu, pihak perusahaan belum bisa menginformasikan atas kejadian kebakaran tersebut. Penyebab terjadinya kebakaran kolam limbah minyak milik PT Bumi Siak Pusako areal Zamrud saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang dan api telah berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Siak Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Kita awali informasi dari Jawa Barat, pemirsa. Diduga salah paham, 2 ormas di Cianjur bentrok. Dan akibat bentrokan, sejumlah orang terluka. Kedua ormas terlibat bentrokan di wilayah Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat. Bentrokan tersebut dipicu lantaran adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 3 anggota ormas dari kedua belah pihak alami luka cukup serius. Bentrokan pun akhirnya dapat dilerai setelah petugas dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi kejadian. Kedua belah pihak ormas dilakukan mediasi di Polres Cianjur dan membuat surat pernyataan agar hal serupa tidak kembali terjadi.
semuanya masih simpang siur ya, semuanya masih saling mengklaim. Tentunya untuk permasalahan kedua belah pihak sudah menyepakati ya, ini kesalahpahaman dan mereka sama-sama saling mengakui untuk kesalahpahaman ini. Ada berapa korban? Untuk korban tentunya ini masih dihitung ya. Tentunya tadi mereka juga sudah bersepakat untuk sama-sama saling mengobati untuk korban-korban yang ada luka. Sementara satu orang anggota ormas ditangkap untuk dimintai keterangan lantaran diduga sebagai provokator. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi lahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga yang menolak eksekusi adu mulut dengan petugas jurusita. Petugas gabungan dari pengadilan dan Polri bersiaga di lokasi lahan yang akan dieksekusi seluas 6,3 hektar di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat. Teriak gitu, bebek suruh balik aja. Dia balik dulu, kita aman. Jangan dia standby di Pak. Eksekusi lahan sempat diwarnai adu mulut warga yang menolak eksekusi dengan petugas jurusita Pengadilan Negeri Mataram. Terdapat 5 sertifikat hak milik atau SHM yang masih aktif yang diterbitkan BPN Kabupaten Lombok Barat dan merupakan bukti sah kepemilikan lahan di objek lahan yang disengketakan. Berdasarkan perintah Kapolri Jenderal Setio Sigit, eksekusi lahan tersebut batal dilaksanakan demi menjaga kondusivitas Kamtipnas pada pelaksanaan pilkada serentak. Dan memang pada saat kita akan melaksanakan eksekusi, permintaan dari pengadilan, kita sudah buatkan sprint pengamanan. Tetapi perintah Kapolri melalui Kapolda pada saat perintahnya beliau untuk tidak melakukan kegiatan eksekusi yang bisa menimbulkan terjadinya situasi yang tidak kondusif, sehingga perintahnya Kapolda untuk menunda pelaksanaan eksekusi sampai pergelaran pesta demokrasi ini dilaksanakan. Penundaan eksekusi lahan ini juga diduga lantaran rekomendasi dari Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertahanan Provinsi NTB dan BPN Lombok Barat dinyatakan belum optimal. Dari Lombok Barat, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok 2 pegawai rumah sakit di Kota Gorontalo viral di media sosial. Keributan terkait sewa mobil dinas yang akan digunakan oleh dokter. Inilah rekaman video amatir saat sesama staf di Rumah Sakit Aloe Sabu, Kota Gorontalo terlibat keributan hingga viral di media sosial. Seorang staf rumah sakit yang emosi sambil berteriak menuju ke dalam gedung tata usaha. Sementara itu staf lainnya terbaring di lantai dan dicoba ditenangkan pegawai lainnya yang ada di gedung tata usaha. Diduga dipicu kesalahpahaman 2 orang pegawai terkait persoalan sewa rental mobil dinas untuk digunakan dokter rumah sakit. Kesalahpahaman antar pegawai, ada 2 orang pegawai laki-laki yang berselisih paham, kemudian terjadi insiden. Kejadiannya di gedung tata usaha, jadi bukan di ruang pelayanan kesehatan. Meski telah diselesaikan secara internal, pihak rumah sakit menyayangkan atas keributan yang terjadi. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, 2 wanita berkelahi diduga rebutan seorang laki-laki. Warga sempat melerai perselisihan itu namun tetap berlanjut di lokasi yang berbeda. Dua wanita yang diduga berkelahi karena laki-laki ini viral di media sosial. Di dalam video, seorang wanita bercelana panjang hitam menganiaya wanita lain yang memakai celana pendek berwarna krem. Sejumlah warga yang melihat perselisihan ini langsung berupaya melerai keduanya.
Namun tak berhenti di satu lokasi, pelaku melanjutkan penganiayaan di titik yang berbeda. Kejadian ini bermula saat sejumlah orang mendatangi korban bernama Chelsea di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang terpojok mendapatkan tuduhan sebagai pelakor dan serangan kata-kata kasar berujung dengan mendapatkan penganiayaan. Tak terima tubuhnya mengalami lebam, korban melaporkan kejadian ke polisi. Kan di dalam rumah Kak, cuman ku dengar kiri itu jadi keluar Kak juga. Terus sempat kulihat jadi langsung ku video juga. Terus langsung kayak berantem nih di situ. Ini motifnya masih diselidiki karena sudah melapor di Polrestabes Makassar. Jadi nanti mungkin hasil dari pemeriksaannya mungkin nanti dilihat apa motif dari kejadian tersebut. Yang pasti saat ini korban sudah melapor di Polrestabes Makassar. Kemudian ada beberapa pelaku sudah diamankan juga, pelaku pengeroyokan. Penganiayaan tak hanya dilakukan satu orang, melainkan beberapa teman pelaku juga tega mengeroyok korban. Kini sejumlah pelaku yang dalam rekaman menganiaya korban dalam pemeriksaan pihak penyidik Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Pancur Batu, Medan, Sumatera Utara. 3 pria ditangkap dan puluhan paket narkoba jenis sabu disita. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan kampung narkoba di desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Medan. Dalam penggerebekan ini petugas sempat bergumul dengan 3 pelaku yang berupaya melarikan diri ketika melihat kedatangan petugas. Petugas menemukan puluhan karet sabu siap edar. Selain itu, polisi juga menemukan puluhan alat hisap sabu yang baru saja digunakan. Penggerebekan dari laporan warga yang resah dengan praktik jual beli narkoba dan aktivitas penggunaan narkoba di sejumlah lapak. Lapak tersebut kemudian dihancurkan oleh petugas. Melaksanakan GSN gerbek sarana narkoba di wilayah Duren Sembilang di wilayah Pancur Batu, di mana kami mengamankan 3 pelaku. Yang diamankan yaitu ada berupa bong dan juga ada beberapa paket sabu dan juga mancis dan juga alat hisap lainnya. 3 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi akan melakukan pemeriksaan urin terhadap ketiga pelaku guna memastikan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu di tebing tinggi Sumatera Utara, polisi menangkap 2 pemuda yang akan mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku disita 10 kg sabu dan 12 kg pil ekstasi. Dua pria berinisial ES dan EG warga kota Tanjung Balai ditangkap tim SAR Narkoba Polres Kota Tebing Tinggi di Jalan Lintas Sumatera, Aek Ledong, Kabupaten Asahan. Tersangka ditangkap saat berkendara membawa narkoba dalam 2 buah tas besar. Polres Tebing Tinggi menyita 10 bungkus narkotika jenis sabu seberat 10 kg, 3 bungkus narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 12 kg. Pastinya kalau memang ini ada keterkaitan dengan jaringan internasional, ini akan kita faktakan sehingga bisa menjadi pertimbangan baru bagi jaksa dalam hal penuntutan, sehingga nantinya pada saat di pengadilan bisa meyakinkan hakim bahwasannya yang kita lakukan penegakan hukum ini merupakan bentuk daripada. Dari tangan para pelaku juga diamankan 2 buah tas kecil hitam, 1 unit ponsel, uang tunai sebesar Rp1 juta, 1 buah kunci T, 1 buah airsoft gun, dan 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor polisi. Dari Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 4 pria di Jambi yang telah mencabuli anak di bawah umur. Modus pelaku memancing korban dengan iming-iming uang.
Unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, Jambi, meringkus 4 pria pelaku pencabulan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun. Keempat pelaku ditangkap karena diduga telah menyetubuhi korban berinisial M dengan cara bujuk rayu, serta memberi korban uang 100.000 dan makanan. Aksi bejat para pelaku dilakukan di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Gor Paduka Berhala Muara Sabak dan di sebuah pondok di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Sabak Barat. Korban itu adalah warga tetangga kita Kabupaten Batanghari. Dia berkunjung ke Jambi dan kemudian bertemu dengan temannya sehingga sampai di Muara Sabak. Pada saat di Muara Sabak, pada hari Selasa tanggal 23 Juli, sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bujuk rayu, bagaimana cara sehingga terjadi persetubuhan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, Ainus melaporkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ayus Pagi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji kepiawaian Presiden Joko Widodo dalam urusan politik, serta membocorkan calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan sambutan dalam apel akbar kader sekaligus penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Dalam pidatonya, Prabowo bercerita awal mula dirinya belajar politik dan memuji ilmu kepemimpinan Jokowi. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana? Di negara lain. Yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara, pertahanan banyak Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Prabowo juga membocorkan calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Ia mengungkapkan sebagian menteri dalam kabinet Indonesia Maju akan ada di kabinet Prabowo Gibran. Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya tidak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? 7 kali rapat. Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pakai ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu, waduh ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Di
Diketahui Partai Gerindra menggelar Rapimnas pada 30 hingga 31 Agustus 2024. Rapimnas hari pertama digelar di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian Rapimnas hari kedua sekaligus penutupan digelar di Indonesia Arena, dihadiri Jokowi dan sejumlah tokoh nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo sempat berkelakar tentang banyak kader partainya yang disusupkan ke partai lain. Di momen ini Prabowo memulai candanya dengan menyapa Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang kini menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga sebelumnya merupakan kader Gerindra sebelum pindah ke P3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno, kader Gerindra yang saya susupkan ke P3 kemarin. Hati-hati Ketua Umum Partai, banyak kader Gerindra yang saya susupkan ke partai-partai saudara. Politisi PDI Perjuangan sekaligus Menpan RB Azwar Anas menyampaikan salam dari Megawati Soekarno Putri untuk Prabowo Subianto. Saat ditemui di acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Azwar mengaku dititipi salam oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya Megawati menyampaikan permintaan maaf tak bisa menghadiri undangan Prabowo sebab sedang sibuk mengurus administrasi partai. Megawati pun menitip salam hormat untuk Prabowo lewat Azwar Anas. Diketahui hubungan Prabowo dan Megawati tetap terjaga meski sempat mendapat sorotan pasca berbeda kubu saat Pilpres 2024. Keduanya bahkan pernah dikabarkan akan melakukan pertemuan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan-pesan? Enggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, usai gagal maju di Pilkada 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membentuk partai baru. Anies menyebut seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara usai gagal maju di Pilkada 2024. Anies menyebut saat ini seluruh partai politik di Indonesia tersandera oleh pemegang kekuasaan. Ia juga mengatakan pencalonan di Pilkada terancam. Anies memberi sinyal akan membangun partai politik atau ormas sendiri setelah tidak maju di Pilkada. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi. Sebelumnya Anies sempat digadang-gadang maju Pilkada Jakarta diusung PDI Perjuangan. Bahkan ia sudah mengenakan kemeja tenun berwarna merah dan meminta doa restu ibunda. Namun, harapannya pupus karena PDI Perjuangan lebih memilih kadernya Pramono Anung dan Rano Karno.
Usai gagal ikut pertarungan di Jakarta, pintu Anies nyaris kembali terbuka. PDI Perjuangan sempat santer dikabarkan mengusung Anies maju di Pilgub Jawa Barat. Namun, di menit-menit terakhir pendaftaran, PDI Perjuangan akhirnya mengusung nama lain, yakni dua kadernya Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dan komedian Ronald Surapraja. Pendaftaran dilakukan jelang tengah malam secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Relawan Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz menyebut sejumlah indikasi menunjukkan adanya sandera kekuasaan terhadap partai-partai politik. Salah satunya Anies Baswedan yang sama sekali tidak diusung meskipun memiliki elektabilitas tinggi. Sementara menurut pengamat politik Adi Prayitno, sandera kekuasaan yang dimaksud bisa jadi karena adanya kepentingan partai-partai non-Kim untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru. Kuasa itu banyak, Mas, mulai dari eksekutif, legislatif, dan banyak sekali. Jadi tidak menohok pada satu orang. Dan hal-hal itu menjadi memang menyandra ini menjadi salah satu faktor yang dari banyak faktor. Salah satu faktornya adalah memang hal itu terjadi saat ini. Karena kita lihat sendiri bagaimana bisa seorang bakal calon memiliki elektabilitas tertinggi dan kepuasan kepemimpinan tertinggi, tapi tidak dicalonkan oleh partai politik. Dan partai politik yang sudah mencalonkan bahkan bisa berpindah haluan dengan satu dan lain hal alasan. Dan ini memang mengindikasikan secara kuat bahwa intervensi itu terjadi. Dan juga bila kita lihat kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, mulai dari Pak Erlangga tiba-tiba mundur dan dikuatkan oleh pernyataannya Pak Bahlil tentang Raja Jawa, yang memang jangan macam-macam dengan barang ini Raja Jawa gitu ya. Dan kita nggak tahu siapa yang dimaksud secara persisnya oleh Pak Bahlil di sana. Lalu juga ada perubahan tiba-tiba soal Kemenkumham di 2 bulan terakhir kepemimpinan Pak Jokowi, di mana Kemenkumham adalah kementerian berwenang untuk mengatur pengesahan partai politik, dan indikasi-indikasi seperti itu banyak sekali terjadi. Jadi akan lebih mudah kita menganalisanya dengan kondisi-kondisi yang ada saat itu. Saya kira segala sesuatu yang sifatnya tudingan memang dalam politik adalah hal lumrah. Misalnya partai-partai politik itu dikonsolidasikan supaya mereka tidak mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan. Meski pada saat yang bersamaan misalnya kita agak sulit untuk bisa membuktikan apakah tudingan itu bisa dibuktikan atau tidak. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh mau disebut dengan intervensi kekuasaan, itu paling mungkin kita bisa menjelaskan betapa partai-partai non-Kim di luar PDIP itu kan punya interest untuk bisa menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Mereka ingin bergabung dengan koalisi pemerintah, ingin jadi menteri, sehingga salah satu uji loyalitas mereka itu adalah jangan sampai mengusung orang-orang yang selama ini memang berseberangan dan anti dengan pemerintah. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut partai-partai kini tersandera kekuasaan. Habibur Rahman menilai pernyataan Anies muncul karena dirinya tidak mendapat dukungan dari partai-partai untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, terlepas soal tudingan sandera menyandera sebagai politisi, kita tidak boleh jadi pemalas. Kalau ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan, misalnya kepala daerah atau kepala pemerintahan, maka kita harus jalani prosesnya. Selain itu, ia juga menyatakan kalau tidak berkenan masuk partai politik, ya berkomunikasi dan bekerja sama dengan partai politik. Kalau merasa susah berkomunikasi dan kerjasama dengan partai politik, maka silahkan mendirikan partai politik. Sejumlah bakal calon kepala daerah telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan menjadi persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah.
Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan, jelang pemeriksaan kesehatan, ia bersama dengan pasangannya sudah banyak mengkonsumsi vitamin D alias doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya, untuk seluruh pasangan. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya. Sementara di Banten, Airin Rahmidiani Ade Sumardi menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten. Mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan. Pak Ade nanti ganti Rajana, Pak Ade dari rumah. Saya dari Tangerang. Langsung dari Tangerang yang biar konstitusi. Iya, langsung aja ketemu di sini. Semoga ya. Amin. Di Jawa Timur, pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan di Graha Amerta RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tes kesehatan ini diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zainul Asar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 bidang keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai pemeriksaan kesehatan, para calon kepala daerah menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai kelengkapan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dede Mulyadi Erwan Setiawan serta Ahmad Saiku Ilham Habibie kembali menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di hari kedua ini. Kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin sebagai salah satu syarat untuk maju di kontestasi Pilkada 2024. Memasuki hari kedua, 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Dede Mulyadi Erwan Setiawan, serta Ahmad Saiku Ilham Habibie kembali mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah sebelumnya menjalani tes kesehatan fisik atau jasmani, hari ini kedua paslon menjalani tes kejiwaan dan urin. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 ini mengaku siap mengikuti prosedur yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Terlebih para paslon pernah memiliki pengalaman serupa sebelumnya. Nggak ada persiapan, apa yang dipersiapkan kan cuma hanya mengikuti apa yang menjadi alur yang disampaikan oleh dan disediakan oleh para dokter yang ada di sini.
Tidaklah, yang penting kan kita sehat, jiwa kita sehat, itu aja. Apa saja Kang sekarang itu kan? Hari ini katanya pemeriksaan rohani, saya nggak tahu apakah rohani bisa diperiksa. Sebenarnya bukan pemeriksaan rohani ya, pemeriksaan kejiwaan. Rohani itu kan nggak bisa diperiksa. Kalau kejiwaan itu didasarkan pada pikiran, jadi terukur ya. Sementara dua pasangan calon lainnya yakni Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI serta JJ Wiradinata, Ronald Surapraja juga jalani tes kesehatan rohani hari ini. Ada persiapan khusus apa? Ngalir aja lah. Hari ini Dadang baru. Kompak pakai batik Pak Haji. Kompak pakai batik tuh Pak Haji. Kita gimana teh persiapannya teh? Ya seperti yang beliau sampaikan, mengalir aja dan mohon doanya mudah-mudahan lancar. Hari ini tuh tes kesehatan rohani ya. Insya Allah saya masih sehat secara rohani, jasmani juga. Tidur cukup aja tadi malam. Terus juga ya udah ngobrol sama mama sama bapak, santai di rumah, tenangkan pikiran. Udah gitu. Gak ada yang spesial. Tidurnya persiapan khusus gak? Enggak, biasa kan sudah 4 kali. Oke. Jadi tidur biasa, tidur juga enggak biasa kan. Ada tidur jam olahraga gitu atau kayak gimana? Iya lah, sibuk jadi nggak pernah dalam kan saya kan juga ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran kan, saya juga di sana mempersiapkan pilkada Kabupaten Pangandaran kan, jadi sebulan 2 bulan ini hampir 3-4 bulan ini nggak, saya sepedahan biasanya. Hari ini karena sibuk sana kemari, udah 4 bulan nggak sepedahan tuh. Tidak seperti tes kesehatan fisik kemarin yang berlangsung lebih dari 10 jam, tes kejiwaan kali ini akan berlangsung sekitar 4-5 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Persaingan Pilkada Gubernur Jawa Barat akan berlangsung sengit dengan 4 pasangan calon, 2 publik figur dan pesohor partai politik ikut dalam kontestasi. Lantas bagaimana prediksi Pilgub Jawa Barat? Berikut dialog lengkap dari rekan Syafaati Suryo dengan Ronald Surapraja dan pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Sebenarnya ini yang kita katakan bahwa latar belakang calon kepala daerah yang diinginkan publik dari data survei Polspol kemarin itu memang melatar belakang banyak dari kepala daerah, tapi ada juga kemudian kalau nggak salah kalau dari artis itu ada ya, tapi nggak terlalu besar juga. Nah, tetapi intinya mereka sebenarnya membaca apa yang bisa meyakinkan mereka untuk memilih. Nah, sebenarnya dalam konteks ini saya ingin mengatakan begini. Dulu dalam pilkada kalau pileknya itu memang dijadikan artis atau public figure atau tokoh-tokoh yang terkenal itu sebagai vote getter ya, mesin pendulang suara. Karena bagaimana untuk menyelamatkan partai supaya partai punya kursi. Mereka nggak peduli apakah ini kader, ini nggak kader atau ini orangnya. Yang penting partainya dapat kursi gitu. Nah, di dalam konteks pilkada beda. Konteks pilkada adalah bagaimana menang. Nah, bagaimana menang tentu saja dalam racikan elektoral itu kan ada 3 aspek, yaitu tingkat popularity, likability, dan tingkat Baik, kita ke Kang Ronald. Kang Ronald, saya kutip pernyataan dari Bang Pangi. Apa yang meyakinkan Kang Ronald bisa dipilih oleh warga Jawa Barat? Karena 3 lawan Kang Ronald ini dapat dikatakan juga bukan lawan yang mudah begitu, Kang Ronald. Ya. Saya kira siapapun profesional pada awalnya adalah seorang amatir. There is always first time for everything. Ya, tergantung yang menjalaninya itu bisa cepat beradaptasi dan belajar seperti apa. Saya adalah orang asli Jawa Barat. Jangan ragukan cinta saya untuk Jawa Barat. Ya, jadi memang dari dulu saya pribadi memang ada niat keinginan mulia untuk mendharma baktikan hidup sebuah masyarakat. Ketika pintu kota Bandung tidak jadi, ternyata ada amanah yang lebih besar buat Jawa Barat. Saya kira kenapa tidak? Ya. Untuk soal strategi, untuk soal belanja program, saya kira masih belum bisa berbicara sekarang karena juga ini kan masih baru sekali, saya masih tes kesehatan dan sebagainya, itu kan nanti akan dipersiapkan oleh tim.
Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong para santri menjadi generasi kreatif pencetak lapangan kerja. Hal ini diungkapkan saat menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 di Pondok Pesantren Az-Hidayah, Klender, Jakarta Timur. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri program Santri Digitalpreneur 2024 bertema generasi kreatif berdaya saing di Pondok Pesantren Az-Hidayah, Klender, Jakarta Timur. Melalui program Santri Digitalpreneur Indonesia 2024 ini, Sandiaga berharap Ponpes mampu menjadi tempat bagi para santri dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Kita di sini ingin mencetak santri digitalpreneur agar para santri bisa menjadi para pelaku ekonomi kreatif digitalpreneur yang bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Dengan bekal yang dimiliki, para santri diharapkan menjadi garda terdepan penciptaan ekonomi kreatif dan menjadi lokomotif kesejahteraan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 79 tahun Indonesia merdeka, sebagian masyarakat di Pulau Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Keadaan itu diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Terima kasih banyak. Pulau Leti atau Kecamatan Leti adalah wilayah yang terletak di Maluku Barat Daya dan merupakan wilayah terluar Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste. Wilayah ini terdiri dari 7 desa yang memiliki 8.767 jiwa penduduk. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Penduduk di Pulau Leti tinggal dengan rumah kayu semi permanen dan sebagian besar kondisinya sudah tidak layak huni. Tidak hanya kondisi tempat tinggal, masyarakat juga kesulitan akses jalan dan air bersih. Dalam rangka mendukung pemerintah, Kodim 1511 Pulau Moa menggelar TMMD ke-121 dengan membangun fasilitas umum penampungan air, jalan penghubung desa, dan merehabilitasi rumah warga tidak layak huni di 7 desa. Kemudian sasaran yang kami pilih di sini ya, yang pertama yaitu RTLH berjumlah 50 unit. Dan yang kedua, sasaran kedua adalah bak penampungan air yang terbagi di 7 desa. Kemudian jalan rabat 2.300 meter. Program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat senang dengan adanya pembangunan di kampung mereka. Dengan derayan air mata, seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada prajurit TNI. Dari kecil sampai dengan besar, potong hidup susah sampai dengan sekarang, dan kami tidak bisa mendapat pendidikan yang layak, sehingga rumah ini kami tidak renovasi. Terima kasih banyak atas pengorbanan, atas bantuan daripada bapak-bapak TNI yang sudah membantu kami. Tidak hanya pembangunan fisik, TMMD kali ini juga memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan diharapkan program TMMD ini dapat mempercepat pembangunan di wilayah 3T yang sulit terjangkau pemerintah pusat. Pemirsa, kita ke informasi wisata. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melepas liarkan anak penyu sekaligus menjaga populasi penyu, Anda bisa mengunjungi kawasan wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten. Objek wisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa mendapatkan edukasi tentang pelestarian penyu di sebuah penangkaran bernama Sahabat Penyu. Ada 2 jenis penyu yang ditangkarkan di tempat ini, yakni penyu sisik dan penyu hijau. Umumnya, penyu bertelur di pinggir pantai dan meninggalkan sarangnya. Oleh pengelola penangkaran, telur penyu dipelihara dan jika sudah menjadi tukik atau anak penyu akan dilepas liarkan. Uniknya, para pengunjung akan diberikan kesempatan melepas liarkan penyu ke habitatnya.
Pelestarian penyu sisik dan penyu hijau tak lepas dari tingginya perburuan tukik dan penyu dewasa dari kedua jenis penyu tersebut. Para pemburu biasanya mengambil telur dan daging penyu untuk dijual dengan harga mahal. Padahal semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebagai bentuk rasa syukur atas produksi durian yang melimpah, Festival Durian diadakan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Namun di balik harum durian yang menggoda, Festival Durian Dairi ini juga menyuarakan suara kritis untuk lingkungan. Sebagai bentuk syukur atas hasil bumi yang melimpah, Festival Durian digelar selama 3 hari di Gedung Jauli Manik, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Festival ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menikmati durian sepuas hati. Berbagai jenis durian dari berbagai desa di Dairi dipamerkan dan dijual dengan harga terjangkau. Kenapa kita melakukan festival durian? Kita mau memberikan pengetahuan kepada publik bahwasanya salah satu pendapatan yang paling besar itu dari hasil pertanian adalah durian. Karena beberapa daerah di Sidikalang ini, di Kabupaten Dairi ini ada beberapa daerah yang menghasilkan durian dan hasilnya lumayan banyak. Namun di balik kemeriahan festival yang diinisiasi Aliansi Petani untuk Keadilan dan sejumlah yayasan, tersimpan kekhawatiran akan ancaman terhadap kelestarian perkebunan durian. Kehadiran perusahaan tambang di Kabupaten Dairi dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan mengurangi produksi durian di masa depan. Dari Kabupaten Dairi, Irwansyah Sitepu, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir di Indonesia sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk menjalani laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Shin Tae-yong berjanji anak asuhnya akan tampil maksimal. Timnas Indonesia menggelar latihan terakhir di Senayan, Jakarta pada Sabtu sore sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk menjalani laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan dihadiri 11 dari 12 pemain. Sebenarnya ada 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Shin Tae-yong, tapi 14 pemain yang tersisa berkiprah di luar negeri dan langsung bergabung di Jeddah, Arab Saudi. Bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang, Shin Tae-yong berjanji akan melawan tim tuan rumah semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik dengan memanfaatkan permainan lawan yang cenderung memancing emosi. 그런 거에 있어서는 전혀 개의치하지 않고 자기가 경기장 나가면 최선을 다할 수 있는 부분 어떻게 보면 상대가 좀 거치게 하는 선수는 어쩔 수 없이 그게 몸에 배겨 있기 때문에 거치게 하면 그걸 잘 이용해서 우리가 역이용하면 되는 거고 그런 부분은 선수들도 준비해야 되고 감독이 나도 준비해서 선수들한테 지시해야 되고 그런 부분은 우리가 다 준비할 것이라고. Rencananya ke-12 pemain timnas yang berkompetisi di tanah air ini akan bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pionir konsultasi kesehatan gigi meresmikan kerjasama memberikan layanan konsultasi dokter gigi gratis untuk masyarakat. Ya, kolaborasi tersebut merupakan upaya kerjasama membantu masyarakat menghindari tindakan swamedikasi kesehatan gigi yang dapat menimbulkan sejumlah resiko berbahaya. Produk kesehatan gigi dan mulut Pepsodent berkolaborasi dengan Halodoc meresmikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut gratis untuk masyarakat. Melalui layanan yang kredibel dan mudah diakses, kolaborasi keduanya diharapkan dapat membantu masyarakat menghindari tindakan swamedikasi kesehatan gigi yang berisiko tinggi dan berbahaya. Hal ini menjadi sangat penting di tengah rendahnya akses dan kesadaran untuk rutin berkonsultasi ke dokter gigi. Swamedikasi itu apa? Yaitu karena masyarakat Indonesia terbiasa menunggu sakit dulu baru ke dokter gigi, sehingga mereka membeli sendiri nih obat-obat yang ada di pasaran tanpa adanya pengawasan tenaga medis yang ahli. Demikian, sehingga Pepsodent berkolaborasi dengan Halodoc menyediakan layanan telemedicine untuk layanan konsultasi dan juga pramedikasi untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi memang misi Halodoc adalah untuk memudahkan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan kolaborasi ini kami menemukan partner dengan visi yang sama, bergotong royong untuk mewujudkan tersebut.
Caranya seperti apa? Kami memberikan tidak hanya kemudahan untuk akses konsultasi layanan gigi, tapi juga edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendapat ahli dalam menangani masalah kesehatan mulut dan gigi, tidak melakukan swamedikasi sendiri. Melalui kerjasama ini, Pepsodent dan Halodoc berharap dapat meningkatkan layanan kesehatan gigi yang berkualitas bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Muharlim, iNews melaporkan. Masyarakat antusias mengikuti deklarasi bakal calon wali kota Makassar. Sejumlah hiburan pun dihadirkan untuk menyemarakan pesta demokrasi. Ribuan masyarakat memberi dukungan kepada pasangan bakal calon wali kota Makassar dan wakil wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi Amir Uskara untuk maju bertarung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 pemilihan wali kota Makassar. Tari tradisional menyambut kedatangan pasangan yang diusung 3 partai, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan P3. Secara keseluruhan, proses pendaftaran berkas untuk bertarung di Pemilu Kota Makassar telah dipenuhi secara administrasi. Tahapan selanjutnya, tes kesehatan bakal dilaksanakan keesokan harinya. Dukungan begitu terasa tanpa henti, masyarakat terus mengikuti aktivitas pasangan bakal calon pemimpin Kota Makassar ini. Acara ditutup dengan penampilan Fadli Padi Band yang menghibur simpatisan dan masyarakat. Kita berharap bisa berkolaborasi dengan kaum muda karena banyak hal-hal keinginan dari kaum muda kita yang mereka merasa barangkali belum terpenuhi. Kita akan sama-sama membahas, sama-sama mendiskusikan apa yang terbaik yang kita lakukan di masa ini. Kita ingin memperlebar ke wilayah anak muda, sehingga betul-betul ke depan anak muda itu harus menjadi pemeran utama, bukan hanya saat kita menjabat insya Allah ke depan, tapi saat kampanye pun insya Allah ke depan akan kita libatkan banyak muda Kota Makassar. Hari terakhir pendaftaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di KPU Kota Makassar dihadiri 4 pasangan bakal calon. Indira Yusuf adalah paslon ketiga yang mendaftar ke KPU. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi para pelaku usaha yang terus aktif mempromosikan modest fashion Indonesia hingga ke pasar global. Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung event Pokemon Run yang akan digelar di Jakarta pada 22 September mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung penuh gelaran Road to Jakarta Muslim Fashion Week 2025. Event ini merupakan ajang mempromosikan fashion modest Indonesia hingga ke pasar global yang dinilai menjadi penyumbang ekspor terbesar dari aspek ekonomi kreatif di tanah air. Tapi kita masih menjadi pasar, belum menjadi produser, belum menjadi pemain utama. Ini yang nanti akan kami kembangkan bersama dengan stakeholders Pentahelix untuk kita ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi para fashionpreneur dan juga bagi para desainer. Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung event Pokemon Run yang akan digelar di Jakarta pada 22 September mendatang. Kegiatan ini diharapkan menambah pergerakan wisatawan domestik serta menciptakan ruang ekonomi kreatif di dalam negeri. Impact-nya tuh sangat besar nih, seperti kemarin di Bali itu ternyata dari activity seperti Pokemon Go itu yang paling banyak justru wisatawan dari Amerika gitu ya yang bermain gitu dibandingkan domestik gitu. Kemudian Jepang, Singapura dan lain-lain gitu ya. Jadi artinya ternyata efektif untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan Pokemon Run dengan sejumlah rintangan lari nantinya akan dilakukan di Community Park Bika, Jakarta Utara. Dan pendaftaran terbuka untuk umum dari 28 Agustus hingga 11 September 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Rizky Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah lewat. Namun semangat kemerdekaan masih terus bergelora, salah satunya melalui gelaran Fashion Runway. Dan tentunya acara ini dilakukan pemirsa untuk mendukung kemajuan Nusantara baru demi Indonesia maju. Ya. Kemerdekaan adalah milik siapa saja, melampaui batas individu dan kelompok. Melalui panggung ini,
kemerdekaan adalah milik mereka yang merasakan, menghargai, dan melanjutkan perjuangan ini. Di panggung inilah masyarakat dari berbagai kalangan berunjuk bakat dalam panggung Nusantara Baru Indonesia Maju. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. 79 tahun sudah Indonesia telah merdeka. Warga Indonesia kini memperingatinya dengan merayakan identitas budaya dan nilai-nilai yang menyatukan bangsa. Gelaran Fashion Runway bertajuk Nusantara Baru Indonesia Maju di Points Mall Lebak Bulus, Jakarta Selatan menjadi salah satu cara perayaannya. Ya, 100 lebih peserta dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan anak difabel sekalipun, turut terlibat dalam gelaran unjuk bakat kali ini. Rasanya happy ya. Sangat keren, bagus, bisa menambah lebih banyak pengalaman juga, bagus untuk pengembangan diri juga. Kegiatan ini tuh sangat keren dan di sini itu bukan hanya fashion model, tapi di sini juga ada musikal drama, menyanyi, dan juga yang pastinya acara ini juga akan menambah pengalaman. Pertunjukan yang disajikan pun beragam, bukan hanya peragaan busana. Namun para peserta juga menyanyi, bermain angklung, menari, hingga drama musikal. Kita cari beberapa jiwa-jiwa patriot dan nasionalisme yang kita terapkan di dalam usia teman-teman sejak dini. Jadi tujuannya biar mereka juga paham seperti apa teori perjuangan pada saat itu, seperti apa teori meraih kemerdekaan itu yang benar-benar wow, nggak gampang, nggak easy. Secara keseluruhan, gelaran rutin yang dipersembahkan oleh Larasati Academy ini bertemakan Nusantara. Lagu yang mengiringi adalah lagu nasional dan daerah, hingga wastra yang dikenakan dalam peragaan busana, semuanya lekat dengan identitas bangsa dan pakaian adat. Sejatinya, kemerdekaan dapat terus dirayakan dan diisi kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Kemerdekaan adalah milik kita semua dan merayakannya adalah bagian dari meneruskan semangat perjuangan merebut kemerdekaan. Menjadi tanggung jawab kita untuk terus meneruskan semangat persatuan dan kesatuan dengan semangat Nusantara Baru Indonesia Maju. Dari Jakarta, Galuh Pandu Mahendra, iNews melaporkan. Indonesia Merdeka! Pemirsa, Paus Fransiskus akan mengunjungi Jakarta pada 3 hingga 6 September mendatang guna memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Selain akan bertemu Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Pemirsa, selama 4 hari berada di Jakarta, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, akan menjalani sejumlah pertemuan. Salah satunya dengan Presiden Joko Widodo. Paus juga akan melakukan sejumlah kegiatan lain seperti berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral, serta mengadakan Misa Akbar di Kompleks Gelora Bung Karno dan JCC. After so many Christmases spent the gospel of Jesus' birth. Kembali mengenai acara di Gelora Bung Karno, kami berusaha itu serapi mungkin. Jadi mulai kedatangan peserta atau hadirin atau umat itu mulai jam 12 siang. Sekali lagi pertanyaan ini pintunya kapan? Jam berapa terakhir pintu? Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Ya pemirsa, dan Cikal ini kan hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu masyarakat secara sebagian besar punya kegiatan di luar pekerjaan kantor. Tapi kalau kita kerja ya. Kita kerja. Kalau nggak kerja, saya biasanya maunya ke Jepang. Maunya ke Jepang. Tapi kapan sih terakhir kali ke Car Free Day? Kan biasanya ada Car Free Day tuh. Emang masih ada Car Free Day ya? Masih dong. Oh masih ternyata. Ini ternyata masyarakat kayaknya masih ini ya, masih sangat-sangat menggemari Car Free Day. Iya, banyak yang memanfaatkan Car Free Day karena bebas kendaraan untuk berolahraga, untuk berjalan-jalan. Nah, kira-kira hari ini ada kegiatan apa ya di sana ya? Iya, menurut informasi katanya ada rekan Giselle Nur Rahma yang berada di CFD ya. Halo Giselle, selamat pagi. Bagaimana suasana hari bebas berkendara di sana? Apa kegiatan yang menemani warga nih dalam mengisi libur akhir pekan, Giselle?
Baik, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sudirman Tamrin yang memang lokasi ini menjadi salah satu kawasan Car Free Day yang berada di daerah Jakarta Pusat. Jika kita melihat pada hampir pukul 6 pagi ini, sejumlah masyarakat Jakarta sudah terlihat melakukan sejumlah aktivitas di sini. Ada yang berlari, kemudian juga bersepeda, dan juga jalan sehat. Nah, berbicara soal aktivitas di CFD nih, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, biasanya ada event-event menarik yang diselenggarakan. Salah satunya event yang diadakan oleh MNC Media pada pukul 7 pagi nanti di Jalan Sudirman ini, tepatnya di depan Kemendikbud, akan ada tari flash mob dengan jumlah penari lebih dari 200 orang dari berbagai komunitas. Nah, ini bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa sejumlah penari dari berbagai usia ini sedang melakukan persiapan begitu untuk melakukan flash mob pada pukul 7 pagi nanti. Nah, pemirsa, selain ada tarian, ada juga games dan hiburan, serta masyarakat bisa memenangkan berbagai hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Pemirsa, dari pantauan kami saat ini di Jalan Sudirman Tamrin, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 juga masih bisa berlalu lalang di jalanan ini karena memang CFD atau Hari Bebas Kendaraan yang diadakan setiap hari Minggu baru dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian biasanya di CFD masyarakat tidak hanya berolahraga tapi juga dimanfaatkan untuk berburu kuliner jalanan atau street food yang memang sangat disukai oleh anak kecil hingga masyarakat dewasa. Jadi mungkin untuk Cikal, Galuh yang saat ini masih berada di studio dan para pemirsa yang ada di rumah, mungkin setelah ini bisa langsung datang ke Jalan Sudirman Tamrin untuk seru-seruan bareng di Car Free Day yang akan diadakan hingga pukul 10 pagi nanti. Demikian Cikal dan juga Galuh. Banget ya kalau misalnya nyusul ke sana, menemani Gisel di sana. Kira-kira Gisel di sana mau ada aktivitas apa nih? Mau ikutan lari atau ikutan bersepeda atau ngapain nih Gisel nih? Ya, Gisel. Kalau tadi ada banyak kegiatan di sana, ada orang lari, orang bersepeda. Kira-kira lo Gisel lagi nggak kerja hari ini dan minggu masih libur. Apa pilihannya? Mungkin kulineran Gisel di sana. Car Free Day kira-kira. Ya, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, rencananya hari ini di Car Free Day saya akan berburu kuliner karena memang tadi saya sudah melihat ada beberapa pedagang yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk berjualan seperti itu. Karena saya sendiri juga sudah jarang begitu ya di Car Free Day ini. Jadi mungkin Cikal dan juga Galuh yang ada di studio nanti sehabis siaran ini bisa langsung menemani saya di Car Free Day untuk berburu kuliner dan kita makan bareng di sini. Asik, makan bareng Gisel juga. Makan bareng Gisel, makan bareng Galuh. Terima kasih Gisel atas laporannya. Selamat makan-makan. Tungguin kami ke sana. Ya. Dan pemirsa, hampir sepekan warga Kampung Bali Kebon di Jeruk Jakarta Barat krisis air bersih. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Mutazam, undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Kudanya mana kudanya? Kudanya lagi jalan. Mana kudanya? Lagi OTW. Tambah satu lagi gunung. Warga Kampung Bali Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat mengantri air bersih dari Pamjaya setelah hampir sepekan terakhir krisis air bersih. Namun karena terbatasnya stok, banyak warga yang tidak kebagian dan banyak yang juga belum mencukupi untuk kebutuhan air sehari-hari. Sedikitnya bantuan air yang dikirim membuat warga terpaksa membeli air isi ulang seharga Rp8.000 per galon yang berisi 15 liter. Dan bagi warga yang tidak mampu, terpaksa meminta air dari sumber tetangga yang belum tentu bersih.
mau tidak mau kita ada sebagian yang beli langsung ke tempat-tempat penampungan air seperti air mineral, dan juga ada sebagian warga yang punya air tanah minta bantuan warga yang lain, saling tolong-menolong lah keadaan begini ya. Jadi kalau mereka mampu ya kata mungkin mereka beli di tempat mineral, air mineral. Yang kasihan itu mereka yang tidak mampu Pak, apalagi kalau anaknya banyak atau tuh tidak bekerja. Imbas dari krisis air bersih juga dikeluhkan para pedagang makanan. Mereka terpaksa mengambil air bersih di tempat lain untuk keperluan jualan. Ya, jadi repot, tenaganya tekor lah. Untuk air sendiri Bang, saya ngambilnya dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Biasanya setiap hari tuh harus berapa ember ya atau apa kalau ngambil pakai apa? 12 galon tuh. 12 galon. Setiap hari Bang, itu yang segitu tuh. Ya setiap hari 12 galon. Artinya Bapak ini dua kali kerja ya Pak ya? Iya, jadi. Warga belum mengetahui penyebab air dari Pam Jaya mati total. Namun diduga ada instalasi yang tak kunjung rampung diperbaiki. Belum ada penjelasan resmi dari Pam Jaya terkait krisis air bersih di Kampung Bali yang terdiri dari 11 rukun tetangga ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kudanya mana kudanya? Kudanya lagi jalan. Lagi OTW. Tambah satu lagi gunung.